kita ya, yaitu cocoa flavanol, the food of gods. Kenapa sih sampai dibilang the food of gods atau disebut sebagai makanan dewa? Yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, slide. Nah, jadi sebenarnya tuh mungkin nggak baru sekarang ya, tapi sudah dari lama, teman-teman juga pasti pada tahu, kalau selalu tuh dibilang, kalau kita makannya sehat, banyak makan buah, banyak makan sayur, itu tuh bagus banget untuk kesehatan kita. Supaya apa? Supaya nggak gampang sakit, supaya kita nggak kena penyakit kardiovaskular, nggak kena penyakit kanker, terus juga kita nggak cepet tua, gitu kan. Nah, itu nggak cuma sekedar katanya, karena memang secara research, bukti-bukti epidemiologinya juga ada yang mendukung hal tersebut gitu. Dan makin ke sini ya, ternyata ada beberapa dari penelitian-penelitian tersebut, seenggaknya sebagian lah ya dari penelitian tersebut, itu ternyata meneliti bahwa kandungan flavonoid tertentu dalam buah dan sayur itu bermanfaat pada kesehatan. Slide. Nah, flavonoid itu apa? Kalau flavonoid itu dia suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya tuh bisa kita temukan terutama dalam buah dan sayuran. Bisa juga kita temukan di teh ya, teh hijau, teh hitam, terus red wine, sama ada coklat juga itu mengandung flavonoid. Dan ternyata diketahui bahwa kokoa dan produk coklat itu memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan lainnya. Dan kalau kita lihat nih di dalam kandungan bubuk kokoa itu sekitar lebih dari 10% itu adalah kandungannya flavonoid. Next. Nah, makin kesininya tuh siapa sih orang yang nggak suka coklat? Semua juga suka coklat ya. Karena memang produk-produk kokoa ini udah lama dari ratusan tahun itu menjadi makanan favorit gitu. Cuman ternyata makin kesini diteliti, ternyata dia punya manfaat yang bagus juga ya. Ternyata ada sumber fitokimianya yang punya efek menyehatkan. Nah, ternyata di dalamnya itu dia punya kandungan flavonoid procyanidin, katekin, dan epikatekin yang tertinggi. Slide. Nah, makanya dia disebut the fruit of Theobroma cacao tree. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal konsumsi coklat, itu orang Amerika itu paling banyak konsumsi itu dalam bentuk dia permen coklat. Ya, itu biasanya mereka konsumsi sebanyak 5,5 kg per tahun per orang. Di Jerman itu lebih banyak lagi, ya. Di situ mereka bahkan bisa sampai 11,4 kilo coklat per tahun per orang. Jadi memang kalau mau ditanya siapa sih orang yang paling banyak konsumsi coklat itu cenderung justru orang-orang Eropa, ya. Seperti tadi contohnya Jerman. Makanya memang kan kalau kita tanya oleh-oleh coklat tuh paling enak dari mana sih? Dari Eropa. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, terus juga setiap permen coklat itu kandungannya itu di dalamnya ada sekitar 210 kalori. Di mana 210 kalori ini itu bersumber dari 13 gram lemak, 23 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Slide. Nah, kalau flavonoid dalam kokoa itu dia terutama itu unsurnya adalah katekin dan epikatekin. Nah, epikatekin dan katekin ini kalau kita lihat dalam molekulnya itu dia terdapat pada molekul yang panjang. Sedangkan biasanya kalau di makanan-makanan lain itu cenderung apalagi katekinnya ya, itu berada pada molekul pendek. Nah, kenapa? Apa bedanya sih dengan molekul panjang dan molekul pendek? Di sini semakin panjang molekulnya, otomatis dia itu akan semakin bisa mengikat banyak radikal bebas. Jadi semakin banyak tangan-tangan dari rantainya ini yang bisa berikatan dengan radikal bebas. Sehingga fungsi atau manfaat antioksidannya jadi semakin tinggi. Jadi lebih works gitu dia, lebih kuat, lebih strong fungsi antioksidannya. Next. Nah, cuman
kendalanya adalah memang untuk mendapatkan flavonoid ini agak tricky ya, karena untuk pengolahan kokoa sendiri itu dia bisa mengakibatkan penurunan total flavonoid sampai 60% yang hilangnya. Kalau di antara jenis flavanol, itu epikatekin yang memiliki penurunan terbesar sekitar 67%. Sedangkan kalau dalam flavonol, itu dia yang quercetinnya lah yang mengalami penurunan terbesar sampai 86%. Nah, bahkan jadi itu kalau di sini biasanya untuk menghindari dia terlalu apa ya bilangnya, terlalu banyak yang terbuang flavonoidnya, itu dia pengolahannya itu dipakai ada namanya tahap fermentasi. Nah, fermentasi pada saat tahap fermentasi inilah si flavonoidnya akan mengalami kondisi panas dan asam. Inilah yang kadang-kadang nanti akan membuat flavonoid lama-lama jadi menurun, semakin hilang. Nah, makanya suhu olahan yang tinggi, proses alkali, dan waktu pengolahan yang panjang itu semakin mengurangi kadar polifenol dalam kokoa. Slide. Nah, tapi jangan salah juga ya teman-teman, di dalam kandungan flavonoid ini, apa di dalam kandungan di dalam coklat, itu juga bisa beda-beda loh antioksidannya, nggak semuanya sama. Ya, jadi bisa beda-beda. Nah, itu kalau sana kita lihat dari produk yang sudah jadi yang kita sering banget lihat di pasar, itu kadar kokoanya saja, kokoanya ya, bukan flavonoidnya, kadar kokoanya saja itu bervariasi, mulai dari 7 sampai 35% kadar pada kita milk coklat dan 30 sampai 80% pada dark coklat. Otomatis di sini dari segi kokoanya saja sudah ada variasi gitu kan pada masing-masing coklat, apalagi kadar flavonoidnya. Jadi ada banyak variabilitasnya dan memang biasanya sih cenderung pada dark coklat itu kadarnya pasti lebih tinggi daripada milk coklat. Bahkan kalau pada white coklat, nih bagi yang suka white coklat itu nggak ada kandungan polifenolnya ya, gitu. Slide. Nah, ini dia ya, ada beberapa penelitian terkini yang sudah dilakukan ya. Nah, itu ternyata tuh setelah diteliti, itu diamati total polifenol pada makanan dan minuman di dalam diet-diet orang Amerika, itu terutama pada coklat dan kokoa, itu dia memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi dites, di-compare dengan bahan makanan yang lain, dia tetap tertinggi. Bandingkan dengan yang lain lagi, dia tetap yang tertinggi kadar antioksidannya. Nah, kokoa dan coklat ini juga memiliki kadar polifenol yang lebih tinggi dibandingkan buah lainnya. Perbandingannya itu kalau dibandingkan buah tomat itu 20 kali lebih tinggi, lalu dibandingkan dengan teh itu juga dia 2 kali lebih tinggi, dan dibandingkan dengan anggur itu dia 3 kali lebih tinggi kadar polifenolnya. Slide. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya, mungkin nanti boleh di-share untuk slide-nya juga buat teman-teman baca-baca lagi di rumah. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan kadar katekin dan epikatekin pada makanan, itu tuh paling tinggi itu memang adalah coklat ya. Coklat itu dia mengandung 400 sampai 610 miligram per kilogram. Nah, jadi memang paling tinggi ya. Gitu. Bahkan kalau umpamanya mungkin yang suka minum red wine, nah red wine itu juga sebenarnya ada juga ya kandungan katekin dan epikatekinnya, tapi dia hanya 80 sampai 300. Atau mungkin yang suka ngeteh, teh hijau, itu dia mengandung kadar katekin dan epikatekinnya sekitar 100 sampai 800 miligram per kilogram produknya ya. Slide. Nah, tapi nih sekarang juga sudah mulai penelitian yang memang melakukan intervensi, ya intervensi makanan baik pada manusia maupun hewan dengan pemberian bahan makanan yang kaya flavanol. Bagaimana sih pada saat subjek penelitian ini kita berikan intervensi pola makan dengan makanan yang kaya flavanol itu, apakah memberikan efek pada kardioprotektifnya? Nah, di sini akan dilihat fungsi vaskular dan reaktivitas dari trombositnya bagaimana. Nah, ternyata ditemukan itu terjadi perbaikan terutama pada fungsi dinding pembuluh darahnya. Lalu juga terjadi penurunan dari kerja trombosit dan juga perbaikan pada tekanan darah
sifat resistensi insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, ini baru kita mulai ngomongin lagi ya, apalagi sih manfaat, dari, flavonoid ini atau lebih tepatnya adalah flavanol. Ternyata dia juga punya manfaat sebagai antioksidan. Nah, antioksidan fenolik ini ternyata sudah terbukti untuk menghambat oksidasi terutama kolesterol LDL, yang di situ dia berperan banget dalam pembentukan plak di pembuluh darah. Nah, jadi ekstrak kokoa itu juga terbukti dapat mencegah oksidasi dari LDL. Jadi, kalau kita konsumsi kokoa, itu yang terjadi tuh bagaimana cara dia untuk mengoksidasi LDL. Jadi pada saat kokoa yang kita konsumsi itu masuk ke dalam tubuh, itu dia akan mempertahankan lemak-lemak di dalam tubuh kita itu tetap bentuknya tuh dalam bentuk tetesan-tetesan droplet. Jadi tidak menggumpal, membesar, dan sehingga menyumbat dan membuat, aliran darah kita jadi lebih kental. Nah, jadi itulah yang akan membuat, lemak-lemak kita itu tetap terpisah sehingga lebih mudah untuk diserap tubuh dan dimetabolisme oleh sel dan dijadikan menjadi energi. Dan lebih tepatnya apalagi, terutama ya tidak menghambat aliran darah jadinya dengan konsumsi kokoa ini. Nah, jadi fenol kokoa itu dapat menghambat oksidasi LDL sampai 75% dibandingkan dengan red wine yang hanya menghambat sekitar 37 sampai 65%. Jadi sangat efektif sekali terutama dalam, menghambat oksidasi kolesterol LDL. Slide. Nah, ini contoh-contoh ya efek FP katekin yang berhubungan dengan kesehatan. Itu dia bisa menurunkan tekanan darah, lalu juga untuk memperbaiki fungsi pembuluh darah kita, lalu juga, menurunkan reaktivitas dari trombosit sehingga tidak terlalu agresif membuat penggumpalan darah, lalu juga meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi ini bagus banget juga terutama yang bagi diabetes, lalu juga punya efek antiinflamasi juga. Slide. Nah, ini ya, jadi ekstrak kokoa maupun bubuk kokoa itu terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan makanan kaya flavonoid lainnya, seperti teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang putih, dan strawberry. Slide. Nah, kokoa atau flavonoid itu juga punya manfaat lain yaitu inflamasi, dalam hal inflamasi. Jadi kalau seandainya nih kita mungkin bagi yang sudah punya masalah dengan kardiovaskular ya, itu kan, pada saat terjadi aterosklerosis dan gagal jantung, bahkan termasuk hipertensi dan hiperkolesterolemia, itu dia bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Jadi pada saat sistem enzim ini diaktifasi oleh tubuh akibat tadi kasus-kasus aterosklerosis atau gagal jantung atau hipertensi dan hiperkolesterolemia ini, nah enzim-enzim ini akan memproduksi yang namanya itu ROS atau spesies oksigen reaktif dan radikal bebas lainnya. Yang di mana radikal bebas inilah yang akan mengiritatif dinding pembuluh darah kita, mengganggu dinding endotelium di pembuluh darah sehingga, pembuluh darah itu jadi sulit untuk memproduksi nitric oxide. Akhirnya nitric oxide kita juga kadarnya jadi menurun dan akhirnya elastisitas pembuluh darah juga jadi lebih menurun. Dan kalau sudah seperti ini, kalau udah iritatif pada dinding pembuluh darah kita, itu lebih gampang menempel hal-hal yang tidak baik, seperti contoh yang paling gampang adalah LDL. Gitu ya. LDL akan lebih gampang untuk menempel pada dinding pembuluh darah dan dari situlah nanti akhirnya lama-lama akan membuat pembuluh darah kita menjadi semakin rusak, semakin terganggu fungsinya. Nah, minuman kokoa kaya flavanol ini itu telah terbukti dapat menstimulasi produksi nitric oxide dan membantu untuk mengurangi aktivitas enzim yang terlibat dalam stres oksidatif tersebut. Jadi dia bisa menekan supaya jangan sampai terjadi inflamasi, supaya sistem enzim ini tidak terstimulasi yang bisa memicu efek samping yang tadi, produksi radikal bebas dan tadi yang selanjutnya. Nah ya,
Jadi selain itu juga kokooflavanol dan prosianidinnya itu juga dapat mengatur mediator inflamasi lainnya supaya tidak terlalu agresif. Slide. Nah, ini ya, selain itu juga minuman kokoa juga udah jelas ya, flavanol itu terbukti untuk menstimulasi produksi nitrik oxide pada dinding endotelium dan juga mengurangi aktivitas enzim yang terlibat dalam proses stres oksidasi secara signifikan. Oh, ini tadi udah. Slide. Ini tercopy. Nah, sekarang perannya untuk trombosit kita. Kalau kita ngomongin trombosit, sebenarnya trombosit itu bagus ya. Trombosit itu berperan dalam penyembuhan luka ya. Cuman ada apa ya, seperti serba salah gitu. Jadi kalau seandainya kita kekurangan trombosit ya nggak bagus karena pembuluh darah ini kita jadi lebih encer. Darah kita jadi lebih encer, kalau kita luka itu jadi susah berhenti perdarahannya. Sedangkan juga di pembuluh darah kita kalau seandainya nih terjadi luka, kan itu perlu ditutup, perlu diperbaiki supaya jangan perdarahan terus. Tapi pada saat dia mau menutup pembuluh darah yang rusak kita tersebut, itu terjadi namanya koagulasi yang malah bisa mengakibatkan pembuluh darah itu jadi semakin menebal. Jadi memang serba salah ya. Mau diturunin salah, dinaikin juga salah. Nah, jadi di sinilah trombosit tuh berperan banget pada kasus-kasus seperti serangan jantung, stroke, dan bahkan tromboemboli vena. Nah, di sini kalau seandainya trombosit kita terlalu agresif, itu malah bisa menyebabkan gumpalan pada pembuluh darah yang tadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Nah, inilah yang harus diturunkan. Nah, pada saat kita menurunkan, itu ternyata itu bisa dengan kita berikan 300 mililiter kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu pada subjek penelitian itu ternyata berefek sekali pada penurunan kadar trombosit, jumlah trombosit. Nah, selama periode 6 jam setidaknya ya, 6 jam selama dia mengkonsumsi kokoa, itu terjadi penurunan adesi pada molekul sehingga permukaan trombosit yang membuat trombosit tadi cenderung dia nempel ke sana kemari, itu dia jadi tidak terlalu menempel pada molekul lain sehingga dia tidak menyebabkan sumbatan pada aliran darah. Tidak menyebabkan molekul yang besar, membentuk molekul besar yang bisa berpotensi untuk menyumbat pada pembuluh darah. Itulah, jadi bagus gitu ya flavanolnya. Nah, ini merupakan respon yang sama pada konsumsi obat kalau kita minum obat pengencer darah, contohnya seperti aspirin. Itu kasusnya sama seperti ini juga. Makanya jadi kalau mungkin buat teman-teman yang memang sudah konsumsi aspirin ya, terutama kan karena untuk mengencerkan darah, itu konsumsi flavanol ini sama seperti kita konsumsi aspirin, tapi jauh lebih aman. Slide. Nah, tadi juga pas kalau yang ini teman-teman juga pasti udah tahu ya. Jelas flavanol bermanfaat di endotelium. Nah, ini banyak faktor yang dapat memicu gangguan fungsi pembuluh darah seperti baik stres, iskemia, adanya peradangan, dan penyakit seperti penyempitan pembuluh darah, diabetes mellitus, dan hipertensi. Nah, hal-hal ini itu bisa mempengaruhi tonus pada otot pembuluh darah ya dan bisa berpotensi untuk memicu terjadinya penggumpalan darah. Menurut riset, berdasarkan fungsinya sebagai antioksidan, flavanol ini dapat meningkatkan fungsi endotel melalui pencegahannya. Jadi pencegahan supaya jangan sampai sel-sel endoteliumnya itu mengalami oksidasi akibat dari radikal bebas. Nah, ini dengan konsumsi sekitar 150 mg flavonoid itu dapat mengatur konsentrasi dari prostasiklin dan leukotrin yang berperan tadi dalam proses inflamasi dan perusakan pada sel endotelium. Slide. Nah, ini memperkenalkan kokoa-flavanol yang merupakan 80% kokoa-flavanol yang diekstrak langsung dari biji kokoa. Slide. Slide. Oke. Slide.
lagi, ekstraksi flavanolnya ini sudah dipatenkan. Kenapa dipatenkan? Karena dia yang dipatenkan adalah dengan metodenya yang bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol secara alami, gitu ya. Karena kalau tadi kan kita udah bahas di awal kalau, flavanol itu cenderung turun kadarnya karena proses olahannya. Nah, di sini dipatenkan dengan proses yang dibuat oleh Barry Callebaut, itu ternyata dapat mempertahankan kadar flavanol sampai 80%. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga bahwa ternyata kokoa ini juga dia bermanfaat dalam, memberikan kesehatan kulit. Jadi itu bisa, melembabkan kulit, memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban. Nah, ini contohnya saya tadi juga udah baru habis maskeran dengan flavanol, jadi lebih glowing ya. Slide. Nah, ini juga ada juga studi klinisnya, itu untuk prostat. Nah, ini terutama buat bapak-bapak nih. Bapak-bapak itu pastikan akan mengalami yang namanya pembesaran prostat ya. Jadi memang 95% pria itu di atas usia 65 tahun itu sudah pasti mengalami pembesaran prostat. Jadi sebenarnya sih pembesaran prostat itu nggak apa-apa, sama seperti menopause pada wanita. Cuman sebenarnya efek sampingnya yang nggak enak. Karena pada saat prostatnya membesar, biasanya itu sudah mulai mengganggu organ-organ tubuh lain, terutamanya biasanya di saluran kemihnya. Jadi kencingnya terganggu, dikit-dikit pengen kencing gitu ya. Jadi apa namanya, mengganggu sekali. Nah, di sini ternyata studi klinisnya, Kokoa ini bisa membantu untuk mencegah progresivitas dari pembesaran prostat supaya tidak terlalu besar sehingga bisa, mengganggu, eee, organ lainnya. Dan bahkan juga bisa menurunkan risiko kita terhadap kanker prostat, dan itu sudah dipatenkan. Slide. Nah, ini juga sama ya, ada juga studi klinisnya yang sudah dipatenkan bahwa kokoa yang sudah diserap tubuh ini bisa mencegah itu penyerapan lemak yang berlebih yang bisa memicu obesitas. Nah, jadi paten ini bisa membuktikan bahwa ternyata Flavanol itu dapat menurunkan berat badan dengan meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu bisa, mengolah lemak dengan lebih baik, tidak cenderung disimpan di dalam tubuh. Karena tadi itu yang kita lihat di awal ya, Flavanol itu membuat lemak-lemak kita itu menjadi tetesan-tetesan yang kecil, sehingga dia lebih mudah untuk dipecah dan dijadikan energi. Tidak dalam bongkahan-bongkahan besar yang akhirnya bertimbun di dalam tubuh, akhirnya kita jadi mengalami obesitas. Slide. Nah, dan, Flavanol ini juga secara klinis terbukti memiliki efek antivirus juga, terutama efek antiviral, pada respiratory syncytial virus atau virus yang, pada saluran pernafasan dan juga pada DNA herpes simplex virus 1. Nah, di sini memang sih tidak secara langsung ya, bermanfaat untuk virus corona. Cuman kalau virus corona ini kan memang sebenarnya merupakan virus, pada saluran pernafasan juga, yang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan, virus-virus saluran pernafasan lainnya. Jadi bisa juga kita pakai untuk membantu kita menjaga kesehatan dari efek corona maupun untuk mencegah tubuh kita, dari komplikasi yang terjadi kalau seandainya kita terinfeksi corona. Slide. Nah, kita juga sudah dapat nih ya scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Jadi, Chloroflavanol ini sudah mendapatkan, pengakuan dan sudah bisa melakukan klaim kalau Flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, yang di mana dia akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Nah,
Belum, balik dulu. Nah, flavanol ini itu cukup 5 gram sehari, itu bisa membantu kita untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Jadi kalau untuk kita maintenance gitu ya, itu 5 gram sehari itu udah cukup banget untuk kita memelihara kesehatan. Cuman bagi teman-teman yang mungkin memang sudah punya faktor resiko seperti tadi yang saya sebutkan ya, seperti hiperkolesterolemia, ada hipertensi, atau bahkan mungkin memang sudah ada penyumbatan pada pembuluh darahnya ya, sudah ada riwayat pemakaian ring, ada riwayat stroke, atau sudah pernah mengalami serangan jantung, itu bisa juga mengkonsumsinya lebih dari 5 gram sehari. Sekitar 2 sampai 3 kali takaran itu boleh, ya. Cuman kalau yang buat maintenance cukup 5 gram sehari itu sudah bisa mencukupi kebutuhan tubuh sehari-hari. Slide. Slide. Nah, manfaatnya di sini kalau kita konsumsi flavanol itu dapat menurunkan tekanan darah. Baik lagi, Pak. Nah, ini ya, dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik ya, tekanan darah batas atas dan bawahnya bisa lebih turun, lalu juga bisa mengurangi resistensi terhadap insulin, itu terutama yang buat yang diabetes, ya. Lalu juga bisa menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Jadi, cegahlah penyakit kardiovaskular dari sekarang, karena itu menjadi kunci untuk kesehatan tubuh organ lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Winda. Sama-sama. Kita kembalikan kepada MC Dr. kita. Winda. Oke. Thank you, Dokter Winda. Lagi Sama-sama. Oke. Teman-teman, tadi sudah dijelasin sama Dokter Winda ya, begitu luar biasanya. Tepuk tangan dong buat Dokter Winda dong. Makasih. Oke, teman-teman seperti biasa ya, kalau mau bertanya, itu bisa nyalakan videonya dulu, dan suaranya di-unmute, atau diketik di kolom chat ya. Ditunggu ya, teman-teman ya. Enak nih makan kepiting nih sambil nonton nih. Boleh nih bagi-bagi ya. Boleh. Mentang-mentang ini ya, mentang-mentang udah minum flavanol nggak perlu khawatir ya makan kepiting. Aduh, amin. Jadi teman-teman juga boleh minum flavanol ya. Penangkalnya aja ya. Oke, ini ada yang mau bertanya. Bukan ya. Bukan. Oke, teman-teman, jangan malu-malu. Kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau di sini malu bertanya, aduh, gak ketimpa nanti rezeki pairingnya. Salah ya. Silakan bertanya dari manapun boleh ya. Ada yang dari Bali ya kayaknya ini ya. Luar biasa. Teman-teman, silakan teman-teman. Wah, oh, ini ada nih satu nih pertanyaan dari Pak Firman lagi ya. Pak Firman begitu luar biasa, aktif banget ya. Halo Pak Firman, ini pertanyaan dari Pak Firman untuk Dokter Winda. Dok, apakah bisa buat penyakit kanker payudara? Nah, oke. Kalau spesifik jadi gini, kita sih kebetulan memang sudah sepakat ya, tidak mau bilang ini bisa buat segala macam gitu ya, enggak. Cuman memang flavanol ini dia punya efek seperti tadi yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, dia punya efek antioksidan. Di mana antioksidan itu sebenarnya bisa dipakai banget untuk segala macam penyakit kanker. Mau kanker payudara, kanker apapun itu ya, itu bisa
menggunakan antioksidan ini. Jadi apakah bisa untuk penyakit kanker payudara? Boleh minum flavanol, nggak ada masalah. Justru bagus untuk membantu sebagai support dari obat-obatannya itu untuk menekan produktivitas dari sel kansernya gitu. Halo. Mic-nya tolong dimatiin ya teman-teman ya. Kalau mau bertanya baru nyalain ya. Halo. Pak Fer bisa bantu Pak Fer? Ya, saya sudah mute yang ini, Pak. Ya. Ini siapa ya? Siapa ini? Di unmute ya. Ini Bapak atau Ibu ya? Kelihatan. Oh, Pak Landung ya, Pak. Di sebelah kiri bawah ada speaker, tulisan kayak speaker gitu atau mic itu ditekan aja ya. Sudah Pak. Aja. Ya. Ya, thank you ya Pak ya. Ya Pak. Ya. Pak, kalau buat kolesterol itu Pak, dan menurunkan berat badan Pak. Oh ya, Pak Landung pertanyaannya ya. Kalau buat menurunkan berat badan itu butuh berapa lama dan berapa box ya? Ya Bu. Bisa. Oke, kalau untuk menurunkan berat badan itu memang sebenarnya relatif Pak, masing-masing orang ya. Relatif mau nuruninnya berapa kilo. Terus juga ini kan kita konsumsi ya. Jadi kan kita konsumsi, minum, otomatis dia akan ikut sirkulasi darah. Jadi kalau dia ikut sirkulasi darah, dia bisa kerjanya bisa di mana-mana. Jadi kita belum tentu langsung ke berat badan sih. Itu nanti akan tergantung kadar di dalam tubuh kita dulu. Di dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh Pak Landung ini ada banyak toksin nggak? Kalau ada banyak toksin, itu dia akan banyak berikatan pada toksin tersebut. Dia akan menetralisir toksin tersebut. Makanya biasanya untuk di awal, itu dia akan mengalami proses detoksifikasi pertama dulu. Nah, nanti setelah itu, baru dia bisa lebih efektif untuk mengerjakan bagian-bagian yang lain di dalam tubuh yang kurang benar. Contoh seperti tadi berat badan, terus fungsi pembuluh darah, dan yang lain-lain. Jadi, akan tergantung sih Pak. Jadi kita harus lihat dulu kadar toksin yang ada di dalam tubuh Bapak ini berapa banyak. Kalau banyak bisa jadi itu harus dinetralisir dulu, baru dia akan bisa lebih efektif dalam mengerjakan penurunan berat badan. Gitu. Baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Thank you Pak. Pertanyaannya belum selesai itu dari Pak Landung, itu bisa buat tahan lama nggak Dok katanya? Oh, tahan lama nggak ya? Maksudnya apa ya? Tahan lama apa ya Pak? Agak ambigu ya. Ambigu tahan lama. Olahraganya. Iya. Tahan lama kalau ini apa ya? Lalu. Pak Landung, ya, Pak Landung, Ya, Pak. halo. Ya Pak, halo Pak. Ya, maksudnya tahan lama gimana Pak? Untuk berhubungan. Oh, itu, produknya, maksudnya itu expirednya ya. Bukan, tadi katanya buat berhubungan. Iya Bu. Ya. Oh, berhubungan. Ya, kalau buat berhubungan bisa nggak buat tahan lama gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Ya kalau mungkin kalau ini sih, nah kalau ini sih mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa lebih menjawab. Tapi begini, pada dasarnya kan ini bukan minuman untuk bukan seperti Viagra gitu ya, bukan yang untuk spesifik tahan lama, tapi memang bisa berefek. Kenapa? Karena dia kan membuat pembuluh darah jadi lebih terbuka. Pembuluh darah lebih terbuka, otomatis aliran darah ke area genital itu juga bisa lebih banyak. Dan itu memang sedikit banyak bisa berefek, juga bisa bikin tahan lama sih Pak memang. Tapi mungkin lebih spesifik, mungkin ada yang bisa review nanti. Testimoni ya. Ini ada spesialisnya di sini nanti. Ada tongkat baseball. Nanti kita panggil orangnya ya. Tongkat baseball ya.
Sebelum itu kita mungkin lanjut dulu ya itu ya. Oke. Thank you ya Pak Landung ya. Oke, berikutnya dari Pak Gino. Apakah boleh dikonsumsi oleh penderita batu ginjal? Oke, kalau untuk menderita batu ginjal sebenarnya sih boleh. Cuman memang perlu diperhatikan di sini adalah pada penderita batu ginjal itu boleh sih. Oh sorry. Batu ginjal boleh. Saya tadi agak-agak skip. Saya kira gagal ginjal. Kalau batu ginjal boleh, nggak ada masalah. Bagus justru untuk penderita batu ginjal. Cuman kalau untuk tadi penderita gagal ginjal itu harus dibatasi karena memang pada dasarnya memang minumnya dibatasi kan, gitu. Tapi kalau batu ginjal oke, nggak apa-apa, boleh minum flavanol. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini kayaknya tadi cuma sampai Pak Gino nih. Yuk silakan kalau yang mau bertanya boleh nyalakan mic-nya dan kameranya tetap dinyalakan. Oh ini nih ada kelewatan nih, Pak Adi. Oh ada. Sakit pergelangan kaki. Sakit pergelangan kakinya ini kenapa nih Pak? Iya. Pergelangan kakinya sakit karena apa? Karena kalau pergelangan kaki sakit itu biasanya bisa macam-macam penyebabnya. Baik, Tapi memang sih kalau kita memang karena penyakit ya, penyakit memang paling sering sih sakit pergelangan kaki ini biasanya lebih ke asam urat. Ya, artritis, lebih ke artritis. Kalau memang dia karena penyakit ya, bukan karena kesleo ya. Nah, kalau karena dia artritis bisa dengan flavanol. Karena tadi di flavanol itu dia ada kandungan antiinflamasi, justru bisa mengurangi peradangan. Gitu. Malah saya jadi berpikir mungkin boleh di trial, mungkin kalau kebetulan ada teman-teman yang memang punya artritis ya, itu boleh coba konsumsi flavanolnya sama dikompres pakai flavanol di bagian pergelangan yang meradang. Oke, keren. Jadi dikompresnya itu kayak seperti bikin masker gitu ya dok ya? Benar Iya ya? betul. Oh dikompres. Kenapa? Iya. Dikompres juga gitu. Bisa dicoba dikompres. Mungkin nanti kalau ada ketemu boleh di trial. Saya dokter yang kadang Nah dulu. coba nanti di trial Pak. Coba di trial dikompres juga. Sakit pergelangan kaki kanan itu loh. Iya. Oke dokter, thank you. Nanti saya lanjutin yang tadi tuh pertanyaan Pak Landung tuh saya bisa jawab tuh. Oke. Thank you ya Pak Adi. Oke, berikutnya dari Pak Firman lagi. Dok, apakah bisa buat penyakit sinusitis yang menahun atau yang kelamaan kali ya? Oke. Kalau Halo. itu sebenarnya penyakit akibat alergi. Jadi memang dia akan selalu timbul kalau tertrigger gitu ya. Jadi sebenarnya menetap sih sinusitis itu bisa dibilang menetap, hanya tinggal kita kontrol untuk triggernya aja. Jadi kita batasi memang dengan menghindari triggernya. Jadi apakah bisa buat penyakit sinusitis? Kalau bisa sih bisa-bisa aja, tapi memang dia tidak akan spesifik untuk tidak akan spesifik untuk menyembuhkan dari sinusitis, nggak bakalan sinusitis lagi, tetap akan bisa sinusitis kalau seandainya kita terpapar lagi. Cuman kalau dengan konsumsi ini pada saat sedang kumat sinusitisnya, itu bisa membantu untuk mengurangi inflamasinya gitu. Jadi supaya hidungnya nggak terlalu mampet. Ayo, kompres. Oke, ini suaranya siapa? Saya mute ya. Ada yang bocor lagi? Saya yang mute ya. Dok, ada yang mau testimoni katanya Ibu Jenny. Ya, betul. Saya mau Bagaimana, Bu testimoni, Jenny? saya Silakan minum 2 sendok hidupkan makan. kameranya. Saya mau testimoni. Udah bertanya tadi Pak Fer? Halo Pak Fer. Iya, Pak Tony. Iya, tadi ada testimoni dari Bu Jenny katanya Pak. Tapi sepertinya Bu Jenny-nya hilang sinyal. Oke.
Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Mas Agus Mujib nih, Pak Tony. Oh, Pak. Oh, ini dari Pak Landung dulu nih. Ada lagi dari Pak Landung. Ada ya? Dari Pak Landung, Dok, apa boleh orang yang kena stroke ringan atau separuh tubuhnya jadi kaku? Itu masa bisa pakai nggak pakai flavanol gitu ya, mungkin ya? Justru bisa. Justru bisa banget. Karena pada kasus stroke ringan atau baik ringan maupun stroke berat, itu kan justru terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Nah, justru itu yang perlu kita buka sumbatannya. Jadi justru bisa banget konsumsi untuk yang penyakit stroke. Justru memang ini paling bagus justru pada yang punya masalah kardiovaskular. Stroke, penyakit jantung, hiperkolesterol, terus diabetes, itu bagus sekali untuk konsumsi flavanol. Oke, berarti sudah terjawab ya. Berikutnya dari Pak Mas Agus Mujib, bagi yang sakit asam urat gimana ya Dokter Winda? Asam urat boleh, nggak apa-apa konsumsi ini. Apa ini kok nggak bikin asam urat? Cocoa flavanol. Jadi mungkin boleh beda aja, sama kacang-kacangan ya Dok ya? Beda. Dan ini kan memang dia kelebihannya adalah dia sudah diekstrak, diambil flavanolnya saja kan. Gitu. Jadi bukan makan bijinya. Nah itu nanti akan membedakan. Kadang suka akan ada yang bertanya, Dok, apa bedanya nih kalau seandainya kita konsumsi si cocoa flavanol ini atau kita konsumsi bubuk kokoa aja sekalian? Nah, bubuk kokoa yang ini bubuk kokoanya digerus langsung kok dari biji kokoanya. Nah, ini mendingan yang mana? Sama-sama bagus, dua-duanya sama-sama bagus, cuman ada perbedaannya. Tadi juga sebelumnya saya sempat bilang juga, jadi di dalam kandungan biji kokoa itu, kandungan flavanolnya itu adalah 10%. Kurang lebih sekitar 10% kandungan flavanolnya. Nah, jadi kalau seandainya nih kita mau konsumsi langsung dari gerusan bubuk biji kokoanya, itu kita harus konsumsinya 10 kali lipat. 10 kali lipat lebih banyak, supaya kita mendapatkan kadar flavanol yang sama dengan si cocoa flavanol kita ini. Itu satu. Dan kedua, otomatis yang kita konsumsi itu tidak hanya flavanolnya saja kalau kita dari biji kokoa ya, tapi juga 90% kadar lainnya itu juga kita konsumsi. Termasuk salah satunya yang bisa bikin asam urat juga. Protein, kalori, dan yang lain-lainnya. Itu lemak, karbohidrat, protein, itu semua juga yang di dalam komposisi 90% tadi itu pun akan kita konsumsi 10 kali lipat lebih banyak juga jadinya. Gitu. Jadi ya silakan dipilih sendiri mau konsumsi yang mana. Gitu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Thank you, Dok. Oke, berikutnya dari Pak Gunawan. Apa saja sih ingredient dari flavanol kali ya? Cocoa flavanol kali maksudnya. Cocoa flavanol. Cocoa flavanol saja. Itu kalau untuk yang unsweetened ya. Untuk yang tanpa pemanis, yang unsweetened itu dia isinya cuma cocoa flavanol saja. Tapi kalau nanti yang versi sweetened-nya, dia ada tambahan stevia. Itu aja sih ingredients-nya. Oke. Nanti boleh dilihat di kemasannya kalau nggak percaya. Ya, di kemasannya juga ada ya. Kecuali yang manis ya. Kalau yang manis itu kan ada stevia-nya ya, Dok ya. Betul. Oke, berikutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kalau ada boleh di chat di kolom chat atau langsung nyalakan mic-nya sambil kameranya di on ya. Halo. Ayo, jangan malu-malu. Kalau offline kayak di kantor itu aktif banget nanya, Dok ya. Bos heboh berebutan. Iya. Ini antara malu, malas ngetik atau apa nih? Belum makan kayaknya deh, belum makan ini. Pertanyaan selanjutnya Pak Tony. Saya menginfokan setiap ada Zoom meeting itu akan kami rekam dan diupload ke channel Forever Healthy Indonesia. Jadi bila ada teman Bapak Ibu yang nggak berkesempatan hadir, bisa dicek subscribe di channel kita dan nanti videonya bisa di-share. Yap.
Ya, berarti siaran ulangnya ya, Pak ya. Siaran ulangnya, Oke. betul. Jadi teman-teman juga bisa langsung mengirimkan link ini setelah acara ini selesai kepada downline-nya atau teman-temannya yang belum sempat nonton. Ini dari Pak Adi, udah angkat tangan. Pak Adi, dipersilakan Pak Adi. Ya, dokter, saya mau nanya, apa waktu itu ada pertanyaan, logiknya di mana kata dia, dari minum flavanol kenapa bisa bagusin kulit? Oke, lanjut dok. Jadi gini, kok bisa sih bagusin kulit? Sebenarnya ini kemarin aku sudah pernah bilang waktu di kelas offline ya. Jadi seluruh tubuh kita ini dihubungkan oleh pembuluh darah. Seluruh bagian, termasuk kulit. Termasuk kulit itu juga dihubungkan oleh pembuluh darah. Makanya segala sesuatu yang ada di dalam pembuluh darah kita itu akan bisa sampai ke seluruh bagian di dalam tubuh kita, termasuk kulit. Makanya kenapa cocoa flavanol juga bisa sampai untuk ke kulit juga memberikan kesehatan di kulit. Dan contoh juga mungkin simpelnya gimana kita bandingin. Sekarang gini, kenapa sih kalau kita kurang minum itu kulit kita kering? Sebenarnya sama seperti halnya itu juga. Kenapa? Karena ternyata air yang kita minum itu bisa sampai ke kulit juga, gitu. Sampai ke kulit dan melembabkan kulit. Sama halnya dengan flavanol. Flavanol juga sama. Kita konsumsi minum ikut aliran darah, dia juga bisa sampai ke kulit. Dan di dalam kulit kita itu mungkin nanti saya ada kali ya, boleh juga nanti saya akan bawa materinya juga spesifik kita ngomongin soal kulit. Jadi kok bisa sih? Jadi tuh ngomongin soal lapisan-lapisan kulit. Jadi ada lapisan kulit namanya itu yang paling itunya itu dermis namanya. Dermis ada lapisan kedua dari kulit namanya dermis. Di situ tuh ada pembuluh darah. Nah dari situlah nanti flavanol akan keluar dan menutrisi bagian area kulit. Gitu. Jadi dari situ. Tapi nanti mungkin lengkapnya pas kita sesi kulit ya. Itu favorit saya. Wow, itu adalah keahlian Dokter Winda ya, kulit ya. Wow. Ada sesinya nih Pak Adi. Jadi nanti ada tema tentang kulit nih. Tunggu tanggal mainnya. Jelas ya Pak ya? Ya, jelas. Thank you. Oke, thank you Pak Adi. Oke. Berikutnya dari Pak Landung lagi. Wah, Pak Landung kayaknya aktif banget ya. Saya senang banget deh kayak gini. Dok, maaf untuk anak kecil minimal untuk berapa tahun ya boleh konsumsi dengan dosis berapa ya? Nah, kalau untuk anak kecil sebenarnya ini nggak ada batasan, Pak, untuk konsumsinya minimal usia berapa. Yang berarti ya sebenarnya usia berapa aja boleh, yang penting diperhatikan aja anak kecil ini sudah sanggup konsumsinya. Dalam artian organ-organ tubuhnya terutama organ pencernaannya sudah mampu menyerap aja, kalau nggak kan sia-sia sayang. Cuman sih kalau mau pastinya usianya sekecil apa, setidaknya mungkin di atas 5 tahun lah, Pak. Itu lebih oke untuk mengkonsumsi. Kalau sekecil-kecil yang udah minum ya. Gitu. Tapi kayaknya mungkin anak kecil belum perlu-perlu banget sih. Tapi boleh aja kalau mau dikasih. Gitu. Kalau berapa dosisnya, itu bisa seperti 1 takar aja, sekitar 3 gram, itu udah cukup. Oke, berarti anak-anak juga boleh konsumsi ya, sama like-nya coklat pada umumnya. Hanya mungkin lebih dikurangi kali ya kadarnya ya. Karena kan biasanya juga anak kecil juga nggak terlalu suka yang minum pahit-pahit ya. Ya, betul. Oke, thank you Pak Landung. Berikutnya ada dari Pak Budianto Pekanbaru. Untuk produk flavanolnya, apakah sudah terdaftar halal atau MUI ya? Mungkin ini ke Pak Ferdi atau Pak Leo kali ya ini. Ya, mungkin ada Pak Leo atau Pak Effendi bisa bantu jawab. Ya. Pertanyaannya tolong diulang lagi, Pak. Untuk produk flavanol, pertanyaannya apakah bagaimana terdaftar ya? Halal MUI? Untuk produk flavanol, apakah sudah terdaftar di halal MUI? Ya. Oh, untuk produk flavanol ini nanti kita akan proses halal MUI-nya. Proses ya. Nanti akan kita proses. Baru dalam tahap rencana. Mudah-mudahan tahun ini kita akan proses. Mudah-mudahan. Baik. Tapi ini sebuah nabati. Ya, asli dari flavanol saja, dari coklat saja, dari biji coklat saja. Oke, berarti masih aman ya Pak ya, dan halal ya Pak ya.
Oke, thank you Pak Insya Effendi. Allah halal. Ya. Oke, berikutnya dari Pak Nenden, Ibu ya, Ibu Nenden. Bu Nenden Siti Iya, Nurhalimah. Bu Nenden. Ya, Dok, aman nggak ya buat orang yang pasca operasi usus buntu ya? Oh, oke. Aman karena dia tadi ada antiinflamasinya tadi. Jadi bisa bantu Ya. untuk ngurangin efek samping dari pasca operasinya gitu. Justru bisa bantu untuk lebih cepat untuk recovery. Jadi boleh konsumsi juga yang pasca operasi ya. Oke, berarti bisa ya, Dok ya? Iya, bisa. Oke, masih dari Pak Firman, ini mungkin pertanyaan mirip kali ya ini ya. Harus ada yang spesialis jawab deh. Dok, apakah produk Flavanol bisa buat program kehamilan? Nah, ini sebenarnya sih, kalau yang ini mungkin lebih ke programnya kali ya, program kehamilannya. Programnya. Sebenarnya sih jauh sih, nggak spesifik berhubungan. Beda, ya. Ya, itu jauh sebenarnya. Cuman, kalau seandainya dia punya masalah, ibarat kata terjadi masalah pada proses kehamilan itu dia kurang berhasil akibat yang berhubungan dengan kardiovaskular, itu bisa dibantu dengan Flavanol. Flavanol bisa memberikan peran di situ. Tapi kalau tidak ya nggak bisa, nggak ada hubungannya soalnya. Ini kan Flavanol bukan untuk penyubur ya, gitu. Tapi bahkan cuman Flavanol ini juga nggak hanya untuk ini sih, nggak hanya untuk kalau dia memang punya masalah terhadap kardiovaskular ya. Contoh mungkin susah hamil akibat ada kista, contoh ya, kista ovarium. Nah, Flavanol paling nanti dia bisa berperan dia sebagai antioksidannya. Jadi sebagai antioksidannya bisa membantu untuk menekan kontrol untuk di kistanya. Gitu. Otomatis kan kalau kistanya sudah bisa lebih mengecil, itu kan proses untuk program kehamilannya kemungkinan bisa lebih besar lah kemungkinan berhasilnya. Seperti itu sih. Tapi tidak spesifik untuk program kehamilan. Halo? Udah, Dok? Sudah. Halo? Halo, Oke. Takutnya nggak kedengeran. Sinyal Dr. Winda agak hilang nyala ya. Tadi mungkin agak gitu ya? Iya. Oke, berarti udah terjawab ya, Ibu ya. Pak Firman ya. Oke. Jadi produk Flavanol bukan produk penyubur ya. Mungkin ke depan akan dikombinasikan dengan produk sejenis dengan coklat kali. Mudah-mudahan inovasinya ya. Oke, berikutnya apakah ada? Iya. Bisa jadi ya, Dok ya. Bisa jadi. Terus Pak Tony mau nanya, apakah... boleh Pak Tony? Oh, oke, silakan Pak. Ya, Pak Umar silakan. Ya. Iya, Dok. Aku pengen nanya ini, Dok. Flavonoid itu kan dalam coklat nggak bekerja sendiri katanya ya. Saya baca itu berkolaborasi dengan quercetin dan epicalcetin. Itu hubungannya... Boleh ulang sedikit, Pak? Agak kurang jelas tadi. Ya, flavonoid kan tidak bekerja sendiri, dia berkolaborasi dengan quercetin dan epicalcetin. Ya, hubungannya mungkin ke obat kanker kali ya, Dok ya. Ini penjelasannya gimana, Dok? Berapa banyak, Dok, yang ada di dalam kandungan flavol kita ini, Dok? Thank you, Dok. Oke, kalau kandungan di dalam Flavanol kita itu dia memang mungkin kalau ini sih lebih tepat yang jawab sebenarnya sih Valeo ya. Jadi tapi mungkin saya bisa bantu. Jadi kalau di Flavanol kita itu kandungan Flavanolnya sendiri itu kalau nggak salah sekarang ini ada hitungannya agak panjang. Itu tuh sekitar kurang lebih 300 something. 300 something itu 300 something miligram ya kadar Flavanol di dalam 375 ya. 375 miligram dalam 5 gram sendok takar tadi kadar Flavanolnya. Nah, itu adalah jumlah yang dianggap sudah cukup untuk maintenance tubuh sehari-hari. Jadi memang akan kembali lagi sih nanti akan kebutuhannya untuk apa. Jadi kalau di penelitian sendiri itu bahkan
Itu bisa sampai 918 miligram sehari, itu bisa sampai segitu sebanyak itu untuk dia kalau mau kita membersihkan pembuluh darah dari plak-plak gitu. Jadi memang akan kembali lagi sih kebutuhannya mau untuk apa dulu. Kalau sekedar untuk maintenance 5 gram cukup karena dia sudah mengandung sampai 375 mg flavanol. Tapi kalau untuk kita mau lebih bersih-bersih, lebih banyak kebutuhannya untuk mau detox, itu boleh agak ditingkatkan sampai 2-3 kali takar. Gitu. Nah, kalau quercetinnya sendiri, Dok? Oke. Ya. Kalau quercetinnya sendiri itu apakah ada di produk kita atau mesti tambah dari produk lain lagi quercetinnya itu? Kalau quercetin itu sih nggak kalau quercetin itu nggak ada di dalam produk kita, dia memang fokusnya di flavanolnya. Tapi quercetin itu masih bisa cukup kita dapatkan dari makanan-makanan yang lain karena memang kebutuhan kita quercetin itu tidak sampai setinggi kebutuhan kita akan flavanol. Jadi masih bisa di-cover sih dengan makanan-makanan lain gitu, dari buah, sayur, teh, itu masih bisa dikonsumsi. Masih bisa mencukupi untuk kadar quercetin. Oke, gimana Pak Umar? Cukup puas atau kurang puas? Maksud puas sih sebenarnya, cuman maksudnya gini, hubungannya dengan kanker ini kan flavonoid itu bisa mengobati untuk kanker juga. Ya. Cuman kan dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh berkolaborasi dengan quercetin dan epikatesin tadi. Epikatekin, ya. Epikatekin, ya itu berapa? Oh itu bisa 2 zat itu bisa didapat selain dari coklat ya dok ya? Bisa. Tadi sebelumnya saya juga ada bahas, itu ada di dalam buah dan sayur yang lain. Di tomat ada, di anggur, stroberi ada dalam buah yang lain. Tapi memang secara kadarnya paling tinggi itu adalah di dalam coklat atau kokoa. Dan coklat ya. Ibaratnya dengan jumlah yang lebih sedikit, kita dapat konsumsinya jauh lebih banyak kadarnya yang kita dapatkan. Jadi lebih efektif gitu. Ya berarti dok, ada anggapan orang bahwa dengan flavanol aja itu sudah cukup untuk menyerang kankernya sendiri. Tapi kalau saya baca ternyata tidak cukup hanya dengan flavanol. Harus dibantu dengan kandungan quercetin dan epikatekin tadi ya dok ya? Yes, betul pasti. Jadi kalau epikatekin itu ada di dalam flavanol, quercetin yang enggak. Oh, quercetin yang enggak. Ya, jadi epikatekin itu adalah bagian dari flavanol. Oh, oke. Subkelasnya flavanol. Kalau quercetin itu di luar dari subkelasnya flavanol. Dia subkelasnya flavonol. Jadi agak-agak mirip flavanol dengan flavonol. Nah, itu yang quercetin, yang flavonol. Flavanol, flavanol itu dia ada epikatekin sama katekin. Gitu. Sama prosyanidin. Itulah di dalam flavanol. Itulah ada di dalam produk kita. Kalau katekin itu banyaknya di mana dok? Di teh ya mungkin ya? Kenapa? Kalau katekin itu banyaknya di mana? Di teh mungkin ya? Katekin di kokoa juga Pak, sama. Oh, bukan di kandungan herbal lainnya ya? Di kandungan herbal lainnya ada, tapi secara kadar dia tetap masih lebih banyak di coklat. Oh, itu gitu. Tadi ada tabelnya di dalam slide-nya tadi ada tabelnya. Oke. Berarti dengan flavanol aja sebenarnya udah cukup ya dok ya? Sebenarnya cukup karena memang kan, jadi kan makanya positioning-nya ini ada sebagai suplemen, which is dimana kalau kita nggak bisa sanggup konsumsinya dari makanan kita sehari-hari, ini yang membackup. Cuman kan memang di antara tadi quercetin, terus habis itu flavanol, epikatekin, katekin gitu ya. Iya. Itu semua memang yang paling susah itu terutama flavanolnya sendiri gitu. Karena flavanol itu selalu terkendala di pengolahan. Mengolahnya yang susah. Gitu. Oke. Karena biasanya kalau kita yang versi aslinya flavanol ini, jadi gini, patokannya yang mana sih yang tinggi flavanol, makin pahit, makin tinggi flavanolnya. Gitu ya? Jadi kalau dia makin pahit, makin tinggi, makanya biasanya tuh cenderung orang nggak suka.
karena Iya, rasanya benar. lebih pahit gitu kan, makanya cenderung diolah jadi lebih enak. Tapi itu mengakibatkan flavanolnya itu jadi semakin turun, makin rusak. Padahal kita butuh di tubuh itu cukup agak tinggi gitu. Makanya Dok, kenapa kita butuh iya. suplemennya. Satu lagi dok, Ya. ada kecenderungan untuk overdosis nggak dok kalau kita banyak mengkonsumsi flavanol ini? Kalau overdosis sih enggak, karena memang pertama kerjanya flavanol itu terutama dia short term effect. Jadi memang kerjanya dia cepat. Kalau sudah selesai, biasanya dia kerja dalam waktu 6 jam. Selesai dari situ dia akan terbuang. Jadi memang untuk kemungkinan kita overdosis sih enggak. Terbuang ya Dia dok ya? Ya, dia akan terbuang. Jadi nggak akan menumpuk banyak di dalam tubuh terus menyebabkan overdosis itu enggak. Jadi nggak usah khawatir overdosis ya dok ya? Ya, betul. Soalnya ada beberapa yang takut overdosis gitu. Oh, diminum banyak enak gitu kan, dikasih stevia kan Mungkin lebih nggak enak lagi tuh. overdosis kali ya Pak ya. Mungkin over budget kali ya. Nah, itu saya lebih setuju yang itu, over budget aja. Iya. Termasuk overpay ya. Overpay ya, jadi. Oke, Dok, thank you, gimana Dok. Pak Umar? Sama-sama. Oke, thank you Pak Umar. Thank Ini ada you. pertanyaan lagi dari Pak Landung. Dok, kalau mau turunin berat badan sampai 15 kilo itu butuh berapa lama ya? Ini Oke. Nah, kalau ini sebenarnya gini, orang seringnya bilang, saya ini berat badannya 15 kilo dari sebelumnya berapa nih Pak? Iya, Pak Landung berapa Pak Landung ya? Boleh nyalakan mic-nya Pak Landung? 76 Bu. 76. Nah, 76, tinggi badannya berapa Pak? Tinggi badannya 150. 150. Oh, oke. Oh, iya. Makanya butuh diturunin 15 kilo ya. Ya. Kalau seperti ini sebenarnya idealnya dalam 1 bulan itu tidak boleh terlalu banyak turun karena itu akan shock, tubuhnya akan shock dan malah resiko namanya itu bounce effect. Jadi dia malah bisa cenderung naik lebih tinggi lagi. Jadi memang seenggaknya dalam sekitar 1 bulan itu cukup 4 kilo aja cukup gitu. Jadi kalau mau turunin 15 kilo itu butuh waktu sekitar kurang lebih 4-6 bulan lah. Itu yang ideal ya. Jadi jangan terlalu agresif banget daripada nanti jadi nggak sehat badannya. Gitu. Jadi turuninnya bertahap. Bertahap. Iya, bertahap. Harus bertahap aja turunnya. Iya. Sebulan target paling maksimal banget itu adalah 4 kg. Makanya kalau untuk nurunin 15 itu sekitar 4-6 bulan lah gitu. Itu sudah bagus banget ya, bisa turunin secepat itu. Mungkin itu juga harus dipadukan dengan pola makan yang benar juga kali ya dok ya. Dan pasti. Nggak bisa hanya minum flavanol terus sampai berharap turun. Dijaga, kalau badannya malah masih nggak banyak olahraga, nggak banyak gerak. Betul. Ya, Pak. Bu dokter. Siapa yang mau manggilku? Anak saya. Halo. Ada si botak nih. Bu dokter mau bertanya, kalau ada nasabah atau teman yang membandingkan dengan coklat hitam itu gimana cara handle-nya? Dark coklat. Iya, kan itu juga pahit dan bagus untuk. Iya. Kalau itu sih udah ada tambahan sih Pak. Kalau kita kalau ada yang membandingkan dengan dark chocolate, ya sama, memang sama-sama ada kandungan flavanol, cuman beda di kadar aja. Gitu. Kalau di dark coklat tadi kan kita udah lihat itu kandungan kokoanya saja itu sekitar tadi kalau nggak salah 35 sampai 67% ya kalau nggak salah. Iya, kan sekitar segitu. Itu kandungan kokoanya. Kandungan flavanolnya adalah 10% dari itu. Which is itu sekitar berarti kurang lebih berapa?
Berarti sekitar 3 sampai 8% saja, kurang lebih 3 sampai 8% dari total si dark coklatnya. Jadi ya nanti paling boleh dihitung. Berarti kalau misalnya 3 sampai 8%, coklatnya berapa gram nih? Mungkin coklatnya contohnya biasanya berapa sih dark coklat kalau di pasar? 50 gram ya? 50 gram yang plate besar, Dok. Yang besar Itu, ya. itu 50 gram. Berarti 50 gram 3%-nya berapa tuh? 0,15. Ya. 0,15 gram. Jadi kandungan flavanolnya hanya 0,15 gram. Dibandingkan dengan kita yang kandungan flavanolnya itu adalah 5 gram. Ya, silakan dibandingkan saja kalau gitu. Berarti nanti diajarkan caranya menghandle, cara membandingkan, Bu ya? Iya, betul. Ya, jadi kita memang paling bagus kalau menghadapi yang seperti itu, nanti akan ketemu sih Pak, akan banyak di lapangan. Ya kayak tadi seperti contoh saya bilang kan, kalau gitu saya konsumsinya dari bubuk 50.000 dengan kokoanya aja. 50.000 kan mereka pasti membandingkan ya. Iya, betul. Kan ya realistis aja ya, ada harga, ada barang, kan seperti itu. Terus juga sih kalau saya sih kayak tadi yang saya kasih contoh juga, kalau gitu saya minum konsumsi dari bubuk kokoanya aja itu lumayan lebih murah harganya, contohnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau mendapatkan kadar yang sama, minumnya ya harus yang sama juga dong, gitu kan. Gitu. Jatuhnya apakah memang jadi benar-benar lebih murah atau malah jadi lebih mahal? Silakan dihitung sendiri nanti. Oke. Terima kasih, Dokter. Berarti sama-sama. Jelas ya. Thank you, Pak. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Budianto Pekanbaru lagi. Waktu yang pas atau yang baik minum cocoa flavanol ini sebaiknya di jam berapa ya, Dok? Pagi atau siang atau malam? Bebas. Terserah aja, mau enaknya pagi, siang, malam itu bebas sih. Tidak ada aturan kapan kita minum flavanol yang paling enak. Tapi memang karena dia punya efek membuka pembuluh darah, biasanya kalau kita minumnya pagi itu terasa lebih seger. Gitu. Betul. Oke, lebih lancar. Berarti bebas ya, Dok ya. Bebas. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Richard. Dok, konsumsi coklat ini apa bisa untuk menambah berat badan ya? Kalau ini nggak bisa menambah berat badan karena dia very low kalori. Jadi justru nggak nambah berat badan, nurunin yang ada. Kecuali kalau kita memang makannya banyak ya. Maksudnya makan banyak di luar dari flavanol ini, ya itu baru bisa menambah berat badan. Tapi kalau dari flavanolnya sendiri sih, dia nggak nambah berat badan. Oke, apakah sudah terjawab Pak Richard? Halo Pak Richard. Oh, mungkin sudah kali ya, nggak diketik ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, oke sama-sama Pak Richard. Kita tampung lagi 2 pertanyaan terakhir, boleh ya Dok ya? Boleh. Oke, teman-teman silakan bertanya 2 pertanyaan terakhir, mau via mic-nya dinyalain boleh, atau langsung di kolom chat-nya ya. Oke, masih dari Pak Richard. Untuk kurusin badan sehari minum berapa kali ya, Dok? Kalau untuk kurusin sih kita biasanya itu seenggaknya 2 kali sih. 2 kali sehari minumnya. Jadi 2 takar gitu, dia akan semakin meningkatkan metabolisme tubuh gitu. Kalau mau untuk benar-benar mau buat ngurusin berat badan ya. Halo? Halo? Dok, minumnya pakai air hangat boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu panas ya, Pak. Nah, jadi
cara menyeduhnya itu jangan langsung pakai air panas. Jadi airnya justru hangat aja pas diseduhnya. Di bawah 80 derajat lah. Jadi supaya flavanolnya nggak rusak gitu. Tapi minumnya pasti ya anget-anget ya, atau lebih adem, jangan panas-panas minumnya, nanti terbakar mulutnya ya. Oke, berarti 2 pertanyaan sudah terjawab oleh dokter dan juga teman-teman ya. Thank you pertanyaan teman-teman. Mungkin malam ini cukup sampai di sini pertanyaannya. Nanti kita bisa ketemu kembali di pertemuan offline di Selasa mendatang. Kemudian juga di hari Kamis untuk siaran ulangnya. Oke, berikutnya apakah ada pengumuman dari Pak Ferdi atau dari manajemen? Tidak ada, Pak Tony. Terima kasih. Jadi kita ketemu lagi dengan Dokter Indra di hari Kamis depan ya, di jam yang sama. Oke, kalau tidak ada, pukul baik. 8. Kalau tidak ada, boleh kita tepuk tangan kepada Dokter Winda. Thank you, Dokter Winda. Thank you. Thank you. Nih, Terima kasih, Dok. teman-teman, Sama-sama. kita seperti biasa masih ada acara berikutnya ya. Di minggu kita ada business talk ataupun Zoom meeting seperti ini lagi, tapi lebih membahas kepada bisnisnya. Jadi teman-teman boleh hadir lagi dengan membawa undangannya ya. Kunci kesukses dari bisnis ini, semakin banyak kita mengundang, kali banyak, kali sering, maka pertumbuhan omset Anda akan meningkat juga, bahkan akan meledak. Mudah-mudahan tahun depan menjadi legend. Amin. Amin. Oke, Pak Ferdi boleh tayangkan flyernya Pak Ferdi untuk yang acara minggu? Apakah sudah ada? Oh, belum ada, Pak Tony. Oh, belum ada. Oke. Ya, belum kita siapkan nanti. Oh ya, teman-teman, kita mohon maaf sekali karena kemarin ada sedikit masalah dengan server. Jadi kalau nanti hari udah kelar, kita bisa input lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kembali input. Mudah-mudahan malam ini udah dapat komisinya langsung atau bonus hariannya. Wow. Thank you semua teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan ya. Bye-bye. Oh ya, Pak Fer, apakah itu ada perpanjangan promo, Pak Fer? Oh iya. Banyak yang bertanya nih, Pak Fer. Tahu dalam rangka server rusak ya. Oh iya. Iya, atas permohonan sebagai permohonan maaf dari manajemen, ya promo akan kita perpanjang Pak pastinya. Yeay. Sampai kapan Pak Fer kalau boleh tahu nih? Acara sampai Senin depan ya Pak. Oh, Senin depan. Oh, sebentar doang. Oke. Bapak Ibu Nanti akan jadi kita gunakan kabari. momentum. Oke. Bapak Ibu gunakan momentum ini lebih kurang 4 hari lagi. Kita harus bisa mempromosikan kesempatan langka ini ya, yang sempit nih ya. Jadi kita bisa mencari lagi member yang lebih banyak dan juga kesempatan yang luar biasa ini ya. Oke, sampai ketemu di acara berikutnya. See you. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.